Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu dan selamat berjumpa kembali bersama saya Bobon Sabunila dalam mata pelajaran ilmu hadis. Anak-anak sekalian, insya Allah materi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang kedudukan dan derajat hadis yang insya Allah yang akan kita coba urai adalah tentang kedudukan dan derajat hadis sahih dan kedudukan dan derajat hadis hasan. Baik, kita ketahui bahwa hadis sahih itu adalah mana qalahu adlun tamun dabtun mutasilun sanadi ghairu mu'alalin wala syaddin, bahwa yang namanya hadis sahih itu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sahih, kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak ada syad dan juga tidak ada ilat. Maka kedudukan hadis sahih di dalam ajaran Islam itu adalah sebagai sumber ajaran Islam yang lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan hadis hasan dan hadis dhaif. Artinya apa? Bahwa hadis sahih ini memiliki kedudukan yang paling tinggi dibanding dengan hadis hasan dan hadis dhaif. Dari segi apa hadis sahih ini bisa dijadikan sebagai hujah? Yaitu diantaranya dalam segi akidah, bidang hukum, dan bidang akhlak ataupun moral. Tidak bisa disangka lagi kesepakatan para ulama bahwa kedudukan hadis sahih itu adalah bisa dijadikan sebagai sumber ajaran Islam atau bisa dijadikan sebagai hujah, baik itu dari dalam segi akidah, bidang hukum, atau dalam bidang akhlak. Nah, kemudian anak-anak sekalian, bagaimana derajat hadis sahih? Yang pertama, hadis muttafaqun alaih. Apa itu hadis muttafaqun alaih? Muttafaqun alaih artinya adalah hadis yang disepakati sanadnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya apa? Artinya bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama meriwayatkan hadis melalui sanad yang sama, melalui jalur sanad yang sama. Dan dengan demikian maka kalau kita menemukan hadis yang muttafaqun alaih, artinya hadis tersebut sanadnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang selanjutnya, yang kedua, hadis riwayat Bukhari secara sendirian, atau istilahnya ma'infarada bihil Bukhari. Artinya apa? Artinya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara sendirian melalui jalur sanad sendiri. Yang ketiga, hadis riwayat Muslim sendirian atau ma'infarada bihi Muslim. Artinya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim secara sendirian. Selanjutnya, derajat selanjutnya adalah hadis yang sanadnya telah memenuhi syarat-syarat hadis Bukhari dan Sahih Muslim, tapi Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya dalam kitab hadis keduanya, atau ma'ala syaratil Bukhari wa Muslim. Jadi artinya bahwa hadis tersebut sanadnya telah memenuhi syarat-syarat Sahih Bukhari, juga telah memenuhi syarat-syarat hadis Muslim. Tapi Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya dalam kitab Sahih, baik itu dalam kitab Sahih Bukhari ataupun kitab Sahih Muslim.
Yang kelima, hadis yang sanadnya memenuhi syarat Imam Bukhari, Sahih Bukhari saja, tapi Imam Bukhari tidak meriwayatkannya dalam kitab hadisnya. Ma'ala syartil Bukhari. Jadi hadis yang sanadnya itu telah memenuhi syarat Sahih Bukhari, tapi kemudian Imam Bukhari itu tidak meriwayatkannya dalam kitab Sahihnya. Tingkatan yang keenam, hadis yang sanadnya memenuhi syarat Sahih Muslim, tapi Imam Muslim tidak meriwayatkannya dalam kitab Sahihnya. Hanya ma'ala syartil Muslim, tapi hanya memenuhi syarat Sahih Imam Muslim saja. Yang ketujuh, hadis yang sanadnya sahih menurut selain Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, misalkan memenuhi syarat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana urutan sanad yang paling sahih atau kita sebut dengan ashahul asanid atau silsilatud dhahab, silsilah emas. Artinya apa? Artinya urutan sanad yang paling sahih. Yang pertama, kalau ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, Malik dari Nabi, kemudian dari Ibnu Umar. Nah, ini adalah derajat urutan sanad yang paling sahih, atau kita kenal dengan silsilatuz zahab, artinya sanad yang paling sahih. Yang kedua, dari sahabat Anas bin Malik, Humaid bin Salma dari Sabit dari Anas. Kemudian yang ketiga, urutan sanad yang paling sahih atau silsilatul emas dari sahabat Abu Hurairah, Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dan dari Abi Hurairah. Nah, ini urutan sanad yang paling sahih atau dikenal juga dengan silsilah emas atau ashahul asanid atau silsilatud dhahab. Nah, sekalian, artinya apa? Silsilah ini atau urutan sanad ini adalah yang paling sahih. Jadi kalau dikeluarkan oleh sahabat-sahabat ini, sudah tidak diragukan bahwa tingkat kesahihannya itu tidak dipertanyakan lagi. Baik, anak-anak sekalian, secara global, kitab hadis yang sahih itu yang pertama adalah Sahih Imam Bukhari. Itu urutan yang pertama. Yang kedua, Sahih Imam Muslim. Nah, jadi kalau kita menemukan kitab hadis Sahih Bukhari, itu paling tinggi derajatnya dibanding dengan Sahih Muslim. Kenapa demikian? Ada beberapa hal yang menjadikan kitab Sahih Bukhari itu paling tinggi dibanding dengan kitab Sahih Muslim. Yang pertama diantaranya, hadis-hadis dalam kitab Sahih Bukhari lebih mutasil, karena Imam Bukhari mensyaratkan adanya pertemuan antara guru dan muridnya, atau kita kenal juga dengan liqa. Jadi guru dengan muridnya itu harus saling bertemu. Itu syarat yang paling utama yang disyaratkan oleh Imam Bukhari, sehingga ini menentukan tingginya kualitas sanad dari Sahih Imam Bukhari. Nah, sedangkan Imam Muslim hanya mensyaratkan cukup dengan sejaman antara guru dan muridnya dalam sanad, sehingga Imam Muslim menganggap bahwa itu juga sudah mutasil. Selanjutnya, Imam Bukhari berhati-hati dalam menentukan ketsiqahan periwayat. Artinya, Imam Bukhari
sangat berhati-hati dalam menentukan apakah rawi itu sikoh atau tidak. Kemudian tingkatan kesikohannya pun itu sangat diperhatikan. Yang ketiga, hadis-hadis Imam Bukhari lebih lengkap dibanding hadis Imam Bukhari lebih lengkap mengandung permasalahan sehingga lebih detail dalam hal menggali hukum fikih. Nah, maka dari ketiga syarat tadi ini menentukan bahwa kitab Sahih Bukhari itu lebih tinggi derajatnya dibanding dengan kitab Sahih Imam Muslim. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya bagaimana kedudukan hadis hasan? Kalau diartikan bahwa yang namanya hadis hasan itu adalah mana qalahu 'adlun qalilu dabdi mutasilun sanadi ghairu mu'alalin wala syadin. Yang namanya hadis hasan itu adalah hadis yang dinukilkan atau diriwayatkan oleh rawi yang adil, kurang kuat hafalannya, mutasil sanadnya atau bersambung sanadnya, tidak ada syad juga tidak ada ilat. Nah, di sini ada perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan dari sisi kedobitan seorang perawi. Kalau hadis sahih itu tamun dabtun, sempurna ingatannya. Kalau hadis hasan qalilu dabti, jadi kurang kuat hafalannya. Anak sekalian, kedudukan hadis hasan sebagai sumber ajaran Islam itu lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan hadis dhaif, tapi di bawah hadis sahih tentunya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa hadis hasan itu bisa dijadikan sebagai sumber ajaran Islam, baik itu dari segi akidah, dari hukum, ataupun dari segi akhlak ataupun moral. Nah, bagaimana merotib atau urutan derajat hadis hasan? Yang pertama, ada hadis yang dikatakan sahih dan ada yang mengatakan hasan. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Kemudian Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Ada juga Ibnu Ishaq dari At-Taimi. Nah, ini kalau ada hadis yang diriwayatkan melalui jalur-jalur ini, ada yang mengatakan hadis sahih dan juga ada yang mengatakan hadis hasan. Kemudian urutan yang kedua adalah hadis yang dikatakan hasan dan ada yang mengatakan dhaif. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Haris bin Abdullah, kemudian Asim bin Damrah, kemudian Huzaz bin Artah. Nah, ini kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi tersebut, itu ada yang mengatakan hadis ini hasan, ada juga yang mengatakan hadis ini dhaif. Untuk selanjutnya, jika ada yang mengatakan atau mengucapkan ada hadis sahih isnad, artinya sanadnya mutasil, diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna kedobitannya. Kemudian jika ada ucapan ada hadis hasanul isnad, artinya apa? Artinya sanadnya mutasil, diriwayatkan oleh rawi yang adil, tapi ringan kedobitannya atau kurang kuat ingatannya. Kemudian yang ketiga, jika Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasanun sahih, ini mengandung beberapa kemungkinan. Yang pertama, jika hanya satu sanadnya, maka artinya sahih menurut satu kaum dan hasan menurut kaum yang lain atau pendapat yang lain. Yang kedua, jika sanadnya banyak, maka artinya sanad yang satu sahih dan sanad yang satu lainnya hasan.
Dan yang ketiga, hadis tersebut dinilai hasan lizati dan sahih ligayari. Nah, ini muratib atau urutan derajat dari hadis hasan. Rupanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bimuradi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya apa yang telah saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.